Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kisah Seram. Jumpa lagi dengan aku Zainal. Kisah kali ini kami ambil dari buku Kisah Seram Pengantar Tidur yang berjudul Kisah Rumah Tua dan Angker. Banyak pengalaman gaib yang aku alami selama bertahun-tahun tinggal di rumah itu, terutama bagian kamar yang dia huni. Rumahku ada di Magelang, Jawa Tengah. Rumah itu aku tempati sejak lahir. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Aku juga punya adik angkat bernama Leo yang sekarang masuk rumah sakit jiwa. Sekarang aku dan 2 saudaraku lainnya tinggal di luar kota. Sampai saat ini rumah itu masih ditinggali sama kedua orang tuaku. Kalau aku libur, aku pulang, atau orang tuaku yang berkunjung di tempatku. Singkat cerita, ada satu ruangan kamar di rumah itu yang aku tempati dari kecil. Terakhir kamar itu ditempati oleh Leo karena aku dan adik kandungku melanjutkan kuliah di luar kota. Sekarang kamar itu sudah dibongkar. Waktu-waktu aku lagi mengerjakan PR ditemani ibu, karena sudah malam, aku disuruh tidur. Tapi karena PR belum selesai, aku ngotot mengerjakan sampai selesai. Akhirnya terdengar jam dinding berbunyi. Tandanya sudah jam 12 malam. Nah, saat itu aku melihat tangan seukuran orang dewasa tepat di depanku, berada di tembok kamarku bagian luar. Aku kaget sambil nangis. Ibuku sontak kaget dan langsung mengambil sapu di dekatnya dan langsung memukul tangan itu sambil baca doa. Tapi tangan itu bertambah banyak hingga puluhan. Setelah beberapa saat, tangan-tangan itu mulai menghilang satu persatu. Lalu aku langsung tidur, meski sampai saat ini aku masih trauma. Setelah kejadian itu, bapak sering sekali marah tanpa sebab. Sementara itu, aku dan adik sering sakit-sakitan. Bahkan pernah mengalami kesialan berkali-kali. Seperti kepalaku bocor di rumah itu, suka kejang-kejang, dan adik angkatku juga pernah lari keluar rumah sambil merem alias tidak sadar karena kesurupan. Paling parah, aku pernah kesiram air panas. Akhirnya, tahun demi tahun berlalu. Kejadian kecil sering terjadi. Seperti yang diceritakan sama tetanggaku. Katanya, dia melihat maling yang mau mencuri di rumah kami. Tiba-tiba, maling itu lari terbirit-birit setelah mencongkel jendela. Padahal rumahku dalam keadaan kosong dan sepi karena semua keluarga keluar kota. Maling itu ketakutan setelah berhasil membuka jendela. Entah apa yang dilihatnya. Saat lari pun, si maling tiba-tiba terjatuh berkali-kali seperti ada yang menendang. Lama-lama keluargaku mulai cemas dengan keadaan rumah. Suatu hari, keluargaku kedatangan tamu dari Malang. Beliau kakek nenek kami yang tergolong orang pintar. Saat itu, aku sudah duduk di bangku SMA. Setelah berkonsultasi sama kakek, katanya di situ ada beberapa jimat guys, atau pusaka yang tertanam di bawah pondasi rumah. Entah dari mana datangnya, namun
Diperkirakan sudah ada sebelum rumah dibangun. Kabarnya yang tinggal di situ banyak sekali, termasuk salah satunya seseorang tua bersorban putih yang konon penghuni rumahku yang paling kuat. Akhirnya kakek menyarankan agar setiap malam Jumat dibuatkan kopi hitam yang nantinya ditaruh di kamarku. Kopi tersebut paginya harus disiramkan di depan rumahku atau di depan kamarku. Hari demi hari kami lalui seperti itu. Bikin kopi dibuang, bikin kopi lagi, lalu dibuang lagi, begitu seterusnya. Saat aku kelas 3 SMA, aku mulai menyarankan ke keluarga bahwa kebiasaan buang kopi itu dihilangkan saja deh, karena bisa saja kita tergolong musyrik. Setelah berunding lama, akhirnya keluarga setuju untuk menghilangkan kebiasaan itu. Tapi ini ternyata jadi masalah besar. Setelah aku melarang ritual kopi, aku jadi sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Rambut dijambak waktu tidur, mendengar tangisan cewek, muncul sosok puluhan wajah dan dari tembok kamar yang seakan mereka lagi berbincang-bincang. Penampakan tengkorak, puluhan kelelawar masuk kamar, dan lain-lain. Tapi tetap nekat menempati kamar itu, karena kamar itu paling besar di rumah kami. Pada suatu hari, tibalah saat aku lulus SMA. Aku kuliah di Semarang. Kamar itu ditempati Leo, adik angkatku, yang baru pulang dari Flores. Leo tergolong siswa SMK yang rajin dan pintar. Bahkan, dia masuk ranking 3 besar di kelasnya. Suatu ketika, entah kenapa, tanpa sebab, Leo jarang bicara. Sesekali ia tertawa tidak jelas. Bahkan, suatu malam, sempat dia mengamuk. Semua barang di kamar dibanting semuanya. Waktu kejadian itu, di rumah hanya adik kandungku sendirian. Adik kandungku cuma bisa ngumpet di kamarnya karena takut. Maklum, Leo badannya gede, bahkan kamarku nyaris dibakar sama dia. Semua pakaian dalam lemari dikeluarkannya lalu dibakar tepat di dalam kamar yang dia kunci dari dalam. Melihat asap keluar dari kamar, adik kandungku langsung berteriak, "Kebakaran, kebakaran!" Beberapa tetangga datang, langsung mencongkel pintu dan langsung memadamkan api. Lebih kaget lagi, setelah kejadian itu, Leo malah jadi anak yang rajin ke masjid, sholat, puasa, dan suka ceramah sendiri. Namun, suara yang keluar dari Leo sudah beda. Menyerupai orang tua dan wajahnya mirip orang sakit stroke. Bibirnya susah buat ngomong. Akhirnya, setelah beberapa hari, tiba-tiba Leo sudah berubah karakter. Dia jadi suka mengamuk. Sebelumnya memang pernah mengamuk, tapi ini beda, lebih parah lagi. Lalu keluargaku mendatangkan orang pintar. Katanya Leo kesurupan dan mohon jangan sampai kabur karena bisa membahayakan orang yang dibencinya. Benar saja. Suatu hari saat keluargaku lengah, Leo tiba-tiba lari dan sudah tak terkejar. Setelah seharian mencarinya, keluargaku dapat kabar kalau Leo masuk penjara. Ketika lari dari rumah kami, Leo ternyata pulang ke rumah bapak kandungnya dan tega membacok ibu tirinya yang sebenarnya memang dia benci. Akhirnya, setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan, Leo dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sampai saat ini,
Rumah berhantu itu masih ditempati kedua orang tuaku. Kemarin baru saja kamarku dijebol salah satu temboknya biar bergabung ke ruang tamu. Ternyata malah jadi masalah besar. Bapak berubah jadi anak-anak yang menangis karena kamarnya digusur. Jam 12 malam, bapak kabur dari rumah. Dia tidur di bekas reruntuhan tembok yang sudah difungsikan sebagai penutup lubang sampah di samping rumah. Rencana tembok pemisah antara kamar dan ruang tamu mau dibangun kembali. Sampai sekarang, tiap malam di rumahku diadakan yasinan atau pengajian. Demikian kisah kali ini, semoga kalian terhibur. Silakan tinggalkan komen dan like kalian. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sehat terus dan bahagia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.